Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rawelian Suparman, F1C118010 sebagai moderator. Saya Warni, NIM F1C1 18002. Perkenalkan, saya Yatasha Nisa. Nama saya Nur Hadawiyah Afrita, NIM F1C1 18005. Ingin mempresentasikan praktikum kimia organik 2 yang berjudul sintesis dibenzal aseton, yang memiliki tujuan yang pertama mempelajari reaksi kondensasi aldol, yang kedua memurnikan produk reaksi kondensasi aldol dengan teknik rekristalisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dibenzaldehid, di mana menurut Prabawati et al. 2014, sintesis senyawa 4-dimetil amino dibenzal aseton dilakukan dengan menggunakan katalis basa, yaitu NaOH 10% dengan kondisi di bawah suhu kamar. Benzaldehid adalah senyawa yang sederhana dari aldehid aromatik dan salah satu yang paling berguna dalam industri, menurut Pajar 2015. Hal yang paling penting dalam reaksi kondensasi telah dilakukan untuk menyebabkan bahwa tidak perlu menggunakan jumlah basa secara maksimum atau menggunakan basa yang sangat kuat. Konsentrasi karbonila yang dibutuhkan, menurut Nasution et al. 2018. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama Mortal, KLT scanner, Pastel, spektrofotometer FTIR, dan GCMS. Untuk bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama NaOH, benzaldehid, aseton, air atau aqueous, dan etanol. Di sini saya akan menjelaskan skema kerja dari pembentukan senyawa dibenzal aseton. Pertama kali, benzaldehid, aseton, dan NaOH dicampurkan. Di sini benzaldehid berperan sebagai reaktan yang akan membentuk produk dengan aseton dan NaOH sebagai katalis. Kemudian, digerus dengan mortal selama 15 menit. Tujuan penggerusan adalah untuk memperluas permukaan sehingga saat dilarutkan lebih mudah larut. Kemudian dilarutkan menggunakan aqueous dingin. Di sini tujuannya untuk mencegah pembentukan senyawa baru yang tidak diinginkan dan mencegah penguapan senyawa aseton. Kemudian didiamkan selama 24 jam bertujuan agar kristal yang terbentuk itu sempurna. Kemudian disaring menggunakan penyaring Buchner, bertujuan untuk memisahkan endapan atau kristal dari zat pengotor atau filtratnya. Kemudian direkristalisasi dengan etanol teknis 95%. Tujuan direkristalisasi ini agar didapatkan kristal yang lebih murni. Etanol teknis 95% ini berfungsi sebagai pelarut yang menguraikan aseton dan benzaldehid sehingga dapat bereaksi satu dengan yang lainnya. Kemudian dikeringkan. Tujuan dikeringkan ini untuk menguapkan sisa kandungan air di dalamnya. Kemudian ditimbang untuk memperoleh berat kristal yang terbentuk. Kemudian diukur titik leleh, ditentukan sifat fisiknya, dan diuji kemurniannya dengan KLT scanner. Kemudian dikarakterisasi menggunakan FTIR dan GCMS. Pada FTIR menggunakan di sini untuk menguji gugus fungsi senyawanya. Dianalisis menggunakan GCMS ini bertujuan untuk mengetahui fragmentasi dan memberikan gambaran mengenai presentasi senyawa target dalam senyawa hasil yang disintesis. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada 4.1 hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel dan hasil yang didapat oleh praktikan, itu 0,017 mol benzaldehida ditambah dengan 0,0085 mol aseton dan NaOH, di mana semua senyawa tersebut berupa padatan murni. Dan dapat diketahui pada percobaan ini senyawa dibenzal aseton dapat disintesis dengan cara reaksi kondensasi senyawa benzaldehida dan aseton. Di mana seperti yang diketahui bahwa reaksi kondensasi adalah suatu reaksi di mana dua senyawa atau lebih bercampur menjadi suatu larutan campuran yang lebih besar tanpa menghilangkan suatu molekul kecil dari reagennya.
Nah, sintesis ini dapat dibuat dengan mencampurkan dibenzaldehid dan aseton karena kedua senyawa tersebut dapat bereaksi cepat dengan anion aseton menghasilkan beta hidroksiketon. Kemudian berdasarkan perlakuan ditempatkan ke dalam pastel dan digerus hingga halus menggunakan mortal selama 15 menit, di mana fungsi penggerusan di sini adalah agar senyawa tersebut halus dan mudah larut karena senyawa yang digunakan itu berupa padatan. Nah, jadi harus dilakukan penggerusan agar mudah dilarutkan. Kemudian senyawa yang telah digerus tadi dilarutkan dengan aqueous dingin dan didiamkan selama 24 jam, di mana senyawa tersebut berubah menjadi fase cairan dan berwarna keruh. Nah, ditambahkannya aqueous di sini bertujuan agar mencegah pembentukan senyawa baru yang tidak diinginkan dan mencegah penguapan aseton karena aseton itu adalah senyawa yang mudah menguap. Nah, jadi ditambahkannya aqueous di sini itu agar mencegah penguapan dari senyawa aseton tersebut dan mencegah pembentukan senyawa baru yang tidak diinginkan. Kemudian pada pendiaman selama 24 jam di sini tujuannya adalah agar kristal dari senyawa dibenzal aseton dapat terbentuk. Nah, pada percobaan yang dilakukan itu menggunakan senyawa NaOH, di mana NaOH berperan sebagai katalis pada percobaan ini. Selanjutnya, setelah dilarutkan senyawa tersebut dengan penambahan beberapa larut, kemudian larutan tersebut disaring dengan corong Buchner, kemudian menghasilkan residu dan filtrat, kemudian direkristalisasi dengan etanol teknis atau etanol 95% dan dikeringkan, di mana fungsi etanol 95% di sini adalah sebagai pelarut yang menguraikan aseton dan benzaldehida hingga dapat bereaksi satu dengan yang lain. Di mana seperti yang diketahui bahwa rekristalisasi adalah pemurnian kembali suatu senyawa. Nah, jadi senyawa yang digunakan itu senyawa yang didapat itu harus berupa senyawa yang murni. Maka dilakukanlah rekristalisasi. Nah, kemudian diuji kemurnian dengan menggunakan CT scanner dengan eluen N-heksanaetil asetat dengan perbandingan 2:3. Nah, hasil yang diperoleh dari karakterisasi menggunakan FTIR dan GCMS didapatkanlah hasil dari FTIR, yaitu senyawa hasil sintesis memiliki gugus karbonil, fenil, dan ikatan rangkap karbon-karbon. Kemudian pada slide selanjutnya itu adalah gambar dari hasil spektrum FTIR senyawa dibenzal aseton yang mana menunjukkan adanya gugus fungsi C rangkap 2 O keton, kemudian cincin aromatis, kemudian cis aromatis, dan C rangkap 2 C alkena, kemudian CH alifatik, terus alkena posisi trans, dan monosubstitusi. Nah, di mana dapat diketahui bahwa data dan hasil yang didapatkan oleh praktikan itu berdasarkan literatur pada acuan jurnal Teresi dan Budi Marwanti pada tahun 2016. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Baiklah, kesimpulan dari praktikum benzaldehid ini berdasarkan percobaan dan studi literatur yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu pada reaksi kondensasi aldon, ion enolat dengan senyawa karbonil akan membentuk beta hidroksialdehid dan beta hidroksiketon yang diikuti dengan dehidrasi sehingga menghasilkan sebuah enon yang terkonjugasi. Dan pemurnian hasil reaksi dengan teknik rekristalisasi adalah tahap pemisahan dari zat pengotornya dengan menggunakan etanol. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa like videonya. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.